Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Rizardi. Oke guys, jadi belum lama ini saya ada memutuskan untuk beli NVMe ini. Kali ini saya ada kebutuhan butuh NVMe 1 terabyte nih. Terus ini juga NVMe yang saya review kali ini saya juga nggak asal-asal beli nih. Saya udah research dulu ya, karena menurut saya NVMe ini dia mempunyai harga yang cukup kompetitif loh. Karena performa yang dia janjikan cukup menarik, terutama untuk kecepatan baca dan tulisnya. Oke guys, ini dia di depan kalian udah ada ya, sudah ada NVMe dari Silicon Power. Kalau kalian penasaran kurang lebih packagingnya seperti ini. Jadi dia itu packagingnya nggak pakai dus ya, jadi dia tipenya kayak gini lah, tipis gitu. Kayak model Kingston A2000 yang kemarin juga sebenarnya begini, cuman saya nggak sempat tampilkan ya. Oh ya, ini juga sudah saya buka sebelumnya, saya penasaran gitu, penasaran aja sih sebenarnya. Terus ini juga ada garansi resmi nih. Oke guys, langsung aja kita buka ya. Terus seperti biasa kita lempar tuh. Oke, kita buka deh. Nah, ini penampakan NVMe-nya nih guys. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Dia memakai papan PCB masih berwarna biru. Yang menurut saya ya biasa-biasa aja sih, karena memang ini performa value to money-nya memang baik, tapi dia dikurang papan PCB-nya biasa-biasa aja begitu. Bukan maksudnya tidak, papan PCB biru itu tidak mengurangi performa sih, cuman estetika aja sih, kan kebanyakan kayak papan motherboard gaming itu sudah kebanyakan berwarna hitam kalau kalian perhatiin ya. Sedangkan kalau ini berwarna biru gitu. Selebihnya, oh ya ini kalau kalian perhatiin ini juga, ini ternyata double sided nih. Soalnya ininya chipnya dipasang depan belakang nih kalau kalian perhatiin ya. Oke guys, yang selanjutnya saya mau ngebahas spesifikasi Silicon Power A80 nih. Untuk NVMe ini memakai controller dari Phison E12. Untuk chipnya memakai BICS 64 layer TLC dari Toshiba. Selanjutnya, untuk masalah DRAM-nya nih, Silicon Power sudah mempunyai DRAM dari DDR4. Selanjutnya, saya mau bahas interface-nya nih. NVMe ini maksudnya ya bener sih, Silicon Power A80 memakai interface PCIe 3.0x4 LAN. Sedangkan untuk form factor-nya sendiri kalau kalian lihatin dia menggunakan M.2 slot ya guys. Nah, terus NVMe ini juga mempunyai ukuran 2280. Nah, kalau kalian masih penasaran 2280 itu apa? 22 mm lebar, 80 mm 80 mm panjangnya. Dan chip ini sudah dipasang depan belakang nih. Jadi ini artinya double sided nih. Nah, ditanam depan belakang ya. Ini kalau kalian perhatiin, ini sebutannya double sided. Set. Nah, kita mau bahas ke masalah speed dan TBW-nya nih. Untuk kecepatan read-nya itu up to 3400 Mbps. Sedangkan untuk write-nya ada di 3000 Mbps. Dan yang terakhir nih, NVMe ini mempunyai TBW sebanyak 1665 TBW. Nah, kalian nggak salah denger, ini sadis banget TBW-nya. Dan ini saya karena beli official store, ini dapat garansi selama 5 tahun resmi dari Omega. Nah, selanjutnya masalah ke money gimana nih duitnya, ya nggak? Oke, langsung aja saya tampilin di layar nih, ya. Oke, setelah jelasin panjang lebar nih, saya mau jelasin dulu spesifikasi test bench yang saya pakai nih. Untuk case-nya saya memakai casing tipe close case yang bermerek NGXT H510 dengan suhu ruangan di 27 derajat Celcius. Untuk prosesornya saya memakai Ryzen 5 1600 dengan konfigurasi RAM dual channel 2x8GB yang berkecepatan di 2666 MHz. Dan untuk motherboardnya dari Asus B350F Gaming, serta untuk OS-nya menggunakan Windows yang saya load di SSD. Oh ya guys, saya mau kasih disclaimer terlebih dahulu nih. Jadi selama pengetesan nih, ini semua skor itu suhu itu tidak mutlak ya. Jadi kalau misalnya kalian berbeda setup, beda case saja atau beda prosesor, itu dapat mempengaruhi kecepatan dari NVMe ini ya. Oke, berikut hasil benchmarknya. Untuk pengujian pertama, saya menggunakan Crystal Disk mendapatkan kecepatan sebagai berikut.
Untuk pengujian kedua, saya menggunakan Autodins Benchmark mendapatkan kecepatan sebagai berikut. Untuk pengujian ketiga, saya menggunakan AS SSD Benchmark mendapatkan skor sebagai berikut. Lalu, setelah melakukan pengujian di atas, langsung saya menguji ke real world test, yaitu uji copy to copy. Nah, saya mau jelasin dulu apa sih uji copy to copy. Nah, uji copy to copy yang saya lakukan itu saya melakukan copy paste dan delete masing-masing sebanyak 3 kali. Saya loop gitu sebanyak 3 kali ya, guys. Untuk pengujian pertama itu saya menggunakan file installer file DaVinci yang saya loop copy paste delete sebanyak 3 kali mendapatkan kecepatan sebagai berikut. Untuk pengujian keduanya, saya memakai file dari game GTA 5 dan mendapatkan kecepatan sebagai berikut ini. Untuk pengujian ketiga, saya melakukan copy to copy dengan file zip dan mendapatkan kecepatan sebagai berikut ini. Oh ya guys, saya juga tidak lupa, saya juga ada melakukan pengujian suhu ya, saya monitoring dengan aplikasi HW Info dan mendapatkan suhu sebagai berikut ini. Nah guys, jadi setelah melakukan beberapa pengujian nih, saya di sini mendapatkan kesimpulan nih guys. Untuk performa copy to copy file installer tuh sebenarnya kenceng banget guys, dijamin itu kenceng banget. Tapi entah kenapa ketika saya melakukan pengujian di game GTA 5 nih, kalau kalian perhatiin dia turun drastis. Nah, dia kenceng di awal gitu, tapi belakang-belakang tuh kayak struggle gitu, kayak dia tidak bisa keep up dengan kecepatan ini apa? Kecepatan yang stabil. Nah, saya tampilin ketika WD itu ya, WD itu dia speed itu sangat bagus loh kecepatannya, dia mempunyai catch-nya itu cukup kuat, tapi sayangnya WD itu dia kalau menurut saya WD cukup panas ya. Nah, bahas ke masalah panas, NVMe ini adem loh kalau khusus untuk silicon power ya, tapi tidak berimbang dengan performa catch-nya dia ketika ditimpa sama file game GTA 5 itu dia udah terseok-seok ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak filenya 2 gigaan kayak file installer DaVinci itu markotop banget. Itu dia kenceng banget langsung seng gitu. Satu berapa 100 gigaan ya, 100 gigaan langsung gitu di loadnya. Sorry ya, berapa gitu ya, saya lupa. Oke guys, sekian dulu review NVMe saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like-nya. Dan jika kalian gak suka video ini, silahkan kasih dislike aja ya. Dan jangan lupa tulis kenapa kalian gak suka video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.